Biden beresiko membuka kota Pandora menyita semua aset China. Presiden China mengatakan semua negara naik perahu yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Harus bersatu berlayar melalui lautan badai untuk masa depan yang cerah. Setiap upaya untuk melemparkan seseorang ke laut tidak dapat diterima, kata Presiden Xi. Pernyataan beliau tersebut menekankan seruan untuk menahan negara lainnya agar tidak melakukan decoupling atau pemisahan ekonomi seperti yang diseru-serukan oleh Amerika Serikat. Komentar itu diyakini sebagai respons setelah Beijing menghadapi tekanan yang meningkat dari efek domino sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Berkat provokasi dan dorongan Amerika, China juga mendapatkan sentimen negatif dari beberapa negara sekutu barat akibat tidak mau mengutuk perang Rusia-Ukraina. Baru-baru ini, Presiden Biden secara resmi mengumumkan pemberlakuan peraturan tinjauan ketat untuk semua perusahaan dan individu Amerika yang berinvestasi di China. Artinya sangat sederhana. Semua perusahaan dan individu Amerika yang berinvestasi di China harus melalui pemeriksaan ketat oleh pemerintah Amerika Serikat. Daripada mengatakan ditinjau secara ketat, arti langsung sebenarnya adalah melarang. Hanya saja pemerintahan Biden tidak berani langsung memerintahkan untuk melarang semua perusahaan dan individu Amerika Serikat berinvestasi di China. Karena ini berarti secara terbuka meluncurkan decoupling atau pemisahan ekonomi perdagangan Amerika Serikat China. Atau bisa juga diartikan sebagai sangat berpotensi pemutusan hubungan diplomatik antara dua superpower dunia. Karena melarang investasi di China adalah ilegal atau melanggar hukum domestik Amerika Serikat sendiri. Jika tidak, Biden pasti telah menandatangani perintah eksekutif untuk terang-terangan melarang investasi di China. Pada kenyataannya, alasan peninjauan ketat pemerintahan Biden terhadap investasi di China sebenarnya telah menginvasi kebebasan finansial dan kebebasan investasi perusahaan dan warga negara Amerika, dan telah melanggar hak dan kepentingan sah setiap perusahaan dan warga negara Amerika. Langkah ekstrim yang diambil Biden dalam perang ekonomi melawan China ini merupakan langkah yang sangat simbolis dan juga menjadi pertanda Amerika Serikat meluncurkan tindakan baru untuk decoupling dengan China di tahap selanjutnya. Dengan kata lain, pemerintahan Biden akan meluncurkan babak baru gerakan anti-China yang semakin agresif. Konspirasi Amerika Serikat menghindari risiko investasi Amerika di China bertujuan untuk mencegah investasi di China akan menjadi alat tawar-menawar tindakan balasan China nantinya. Atau secara singkatnya, pemerintahan Biden khawatir begitu Amerika Serikat mulai menjara dan menyita aset China di Amerika Serikat seperti halnya tindakannya terhadap penyitaan aset Rusia. Biden khawatir China juga akan melakukan cara yang sama menyita semua aset Amerika di China. Oleh karena itu, atas nama peninjauan ketat, Amerika Serikat mulai sepenuhnya melarang investasi di China. Jadi, apa langkah yang harus dilakukan China untuk menghindari kerugian seperti yang menimpa Rusia tahun lalu? Ada dua kemungkinan yang bisa dipertimbangkan. Pertama, Amerika Serikat telah meramalkan bahwa China pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah Taiwan dalam waktu dekat. Sedangkan, tanggapan dan campur tangan Amerika Serikat terutama dalam dua aspek. Pertama, seperti biasanya bersatu dengan sekutunya untuk rame-rame menjatuhkan sanksi dan pengepungan komprehensif seperti serangan mereka terhadap Rusia, termasuk menghentikan perdagangan, melarang dan memaksa negara lain tidak boleh berbisnis dengan China, menendang China keluar dari SWIFT, sistem penyelesaian internasional, dan menyita semua dana dan aset China di Amerika Serikat. Yang kedua adalah bersatu dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia untuk campur tangan langsung dan mengeroyok China di Selat Taiwan. Tentu saja disertai dengan segala sanksi ekonomi secara bersamaan. Amerika Serikat sangat khawatir dan telah memprediksi China seperti yang dituduhkan Antony Blinken dan Badan Intelijen Amerika Serikat lainnya
bahwa China sangat berkemungkinan memberikan Rusia senjata mematikan untuk perang Ukraina. Amerika Serikat telah mengancam China dalam banyak kesempatan. Misalnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken khusus mengunjungi Asia Tengah beberapa hari yang lalu dan kemudian mengeluarkan ancaman keras ke China selama pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang diadakan di New Delhi, India. Mengancam China akan harus membayar mahal bila berani menyediakan senjata mematikan kepada Rusia. Nah, inilah inti masalahnya. Amerika Serikat sangat khawatir begitu mereka menyerang China, terutama merebut dan menyita semua aset China di Amerika Serikat dan negara sekutunya. China pasti akan mengambil tindakan yang sama untuk membalasnya. Oleh karena itu, pemerintahan Biden melarang semua investasi Amerika di China mulai sekarang untuk menghindari risiko perbuatan jahatnya terlebih dahulu. Lalu, apakah China harus menghentikan segala goal dan tujuan menuju peremajaan besar negara China? China mungkin perlu bertindak lebih cepat, mengambil inisiatif tindakan decoupling terlebih dahulu. Alasannya, jika China tidak dapat menghindarinya, maka China harus bertindak lebih cepat dan lebih awal. Misalnya mempercepat penjualan obligasi surat hutang Amerika. Walau harus rugi saat ini, daripada disita kehilangan segalanya. Di samping itu, China perlu mengambil tindakan pencegahan lainnya seperti menetapkan batas-batas garis merah agar Amerika Serikat harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Misalnya, apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Qin Gang baru-baru ini pada konferensi pers tentang kebijakan luar negeri China adalah menarik garis merah untuk Amerika Serikat. Pada saat bersamaan, garis merah ini juga termasuk pencegahan terhadap Amerika Serikat yang terus memanaskan geopolitik dunia, memaksa Rusia untuk menggunakan senjata nuklir taktis. China perlu secara khusus membuat Amerika menyadari bahwa satu-satunya pihak yang berperang dalam konflik Rusia-Ukraina hanyalah Ukraina dan Rusia. Bila Amerika Serikat melibatkan NATO untuk berperang dengan Rusia secara langsung, membuat Rusia kelabakan dan terpaksa menggunakan senjata nuklir, maka segala akibatnya harus ditanggung oleh Amerika Serikat. Ya, pada saat Amerika Serikat menjadi semakin berani mempertaruhkan risiko untuk mengalihkan konflik dan inflasi dalam negerinya yang semakin parah, membuat kotak Pandora decoupling ekonomi dan perang nuklir menjadi semakin berpeluang terbuka nantinya. Hanya China yang dapat mencegah Amerika Serikat berisiko membuka kotak Pandora ini dan membawa perdamaian bagi dunia. Dunia yang damai merupakan dunia yang tidak dapat diubah atau di-reshuffle oleh Amerika Serikat. Dengan perkembangan perlahan namun pasti, China baru tidak akan menghadapi risiko konfrontasi dengan Barat seiring meningkatnya kekuatannya jauh di atas Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat terdampak lelah dengan api peperangannya di mana-mana, ia akan menjadi semakin tidak berdaya, sehingga dunia akan menjadi semakin damai. Ya, menghentikan sifat mengambil risiko dan revolusi Amerika Serikat adalah hal paling revolusioner mencegah badai Amerika saat ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!